kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Timja Pertanahan di Komite 1 DPD RI. Yang saya hormati juga anggota ini ada jaringan relawan jaringan rimbawan RJR. Ini agak mendadak ini Pak Petrus. Ya Pak. Unmute Pak Fernando. Ya. Unmute. Mohon di unmute. Ya baik. Kita ulangi. Komite 1 DPD RI ini memiliki mitra kerja, salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yaitu ATR BPN. Karena itu kami sangat konsen pada permasalahan tata ruang selama ini. Bahkan kami dipimpin Komite 1 DPD RI dan saya sebagai Ketua Timja Pertanahan sudah 5 kali melakukan pengawasan langsung ke lapangan bersama Wakil Menteri ATR BPN untuk melihat langsung permasalahan tata ruang ini. Yang ada selama ini di Provinsi Kalimantan Utara sebagai dapil saya, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Dari berbagai kunjungan kerja, kami sebagai bagian dari fungsi pengawasan, permasalahan tata ruang didominasi oleh yang pertama, Bapak Ibu ketahui, yang pertama itu adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang meskipun hal itu sudah diatur dalam berbagai regulasi. Yang kedua, dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan, masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai. Sejatinya informasi kehutanan adalah informasi publik yang wajib bisa diakses masyarakat. Yang ketiga, pelanggaran dalam penataan ruang dan wilayah masih minim ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi. Ini penting agar KPK bisa segera masuk ambil bagian. Yang keempat adalah terjadi tumpang tindih regulasi dalam penggunaan lahan hutan oleh tambang, sawit, dan kehutanan. Karena itu, kami mengapresiasi dan menyambut baik rencana kolaborasi DPD RI dengan RJR ini untuk menciptakan tata ruang kesepakatan yang baru sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah berkelanjutan berbasis pelestarian hutan. Kolaborasi ini sungguh juga diperkuat oleh ketersediaan regulasi yaitu PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan hanya dukungan regulasi, keberadaan forum tata ruang yang seringkali Pak Wamen ATR dan saya sampaikan saat kunjungan bersama di beberapa provinsi, harus segera terbentuk dan dapat dimaksimalkan keberadaannya. Karena forum tata ruang ini sifatnya adalah multi stakeholder sehingga bisa mendorong terwujudnya tata ruang kesepakatan yang baru. Di 5 provinsi yang menjadi pilot project relawan jaringan rimbawan yang dapat diterapkan di provinsi lain di Indonesia. Jadi Bapak Ibu anggota Komite 1 dan Bapak Ibu dari RJR relawan jaringan rimbawan ini ingin memaparkan kajian-kajian dari RJR sendiri kepada Timja Pertanahan Komite 1 DPD RI. Jadi untuk hal ini kami persilahkan kepada Bapak yang membacakan ini, Pak Petrus atau Pak Petrus? Akan diantarkan dulu oleh Pak Suharyanto sebagai Ketua Umum RJR, Pak. Oh, Pak Suharyanto. Iya. Oke, baik.
Untuk yang berikutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Hari Suryanto. Silakan Pak. Terima kasih Pak, mohon izin untuk kami bicara. Yang kami hormati, pimpinan Komite 1 DPD RI dan para anggota Komite 1 DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga RDP ini dapat terselenggara dengan baik. Sungguh suatu kehormatan kepada kami, relawan jaringan Rimbawan atau RJN, mendapat kesempatan melakukan RDP ini. Terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Komite 1 DPD RI, serta manajemen Komite 1 yang begitu komunikatif dan responsif. Izinkanlah terlebih dahulu kami memperkenalkan organisasi RJL atau Relawan Jaringan Rimbawan yang terdaftar sebagai lembaga resmi berbadan hukum perkumpulan yang bersifat independen, termaktub pada putusan Menkumham nomor AHU 0013.AH.01.07.TH 2015 tanggal 31 Mei 2015. Sebagai lembaga yang independen, RJR menempatkan diri menjadi mitra sejajar pemerintah yang memberikan masukan, pemikiran, atau gagasan kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden RI beserta jajaran kabinetnya, antara lain mewujudkan mantra voicing the voiceless atau menyuarakan pihak yang tak mampu bersuara. Terakhir, RJR telah menyampaikan masukan pemikiran kepada Bapak Presiden RI tentang tata ruang kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah yang kali ini diangkat menjadi studi kasus pada RDP ini. Kiranya studi kasus ini merupakan awal pembahasan tata ruang yang lebih komprehensif dan menjadi benchmarking bagi provinsi lain yang memiliki permasalahan dan karakteristik yang relatif sama. Secara garis besar, bahan yang dipaparkan RJN pada RDP ini adalah berikut. Mohon tolong host ataupun Pak Peggy bisa menolong share screen secara singkat. Mohon tolong host ataupun Pak Petrus bisa menampilkan tayangan. Ya. Iya, jadi sambil menunggu share screen untuk menghemat waktu, biar saya lanjutkan, mohon izin. Jadi yang pertama, alur pikir yang dipakai oleh RJR di dalam menganalisis dan memberikan satu rekomendasi keputusan itu adalah alur pikirnya sebagai berikut. Yang pertama tentu sudah kita pahami, kita harus mengenali betul mengenai fakta ini. Di fakta ini adalah pada konteksnya ya, yaitu pada sasaran yang akan dipelajari. Kemudian pasti di situ ada dampak, kalaupun itu negatif itu belum berupa masalah, tapi situasi masalah. Nah, disinilah dicari masalahnya yang sebenarnya. Lalu kita juga mengerti langkah selanjutnya dilakukan analisis kebijakan, kemudian coba diberikan satu keputusan etis, yaitu benar secara sudut pandang deontologis itu adalah berdasarkan aturan, lalu baik secara teologis itu adalah kita baik pada tujuannya, lalu tepat itu pada kontekstualnya. Nah, dari sanalah maka bisa dirumuskan tata ruang kesepakatan. Tata ruang kesepakatan ini adalah penataan ruang yang memberikan ruang yang nyaman untuk hidup, kehidupan, dan penghidupan manusia dan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan atas dasar keputusan etis. Selanjutnya metode atau cara pengambilan keputusan ada 4 dimensi, baik yang dimensi garis vertikal. Maaf, Pak Arianto, apakah sudah terlihat di peta? Sudah Pak, ya sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Ada dimensi yang garis vertikal baik panah ke atas maupun ke bawah. Itu adalah dimensi prinsip yang longgar, ke bawah prinsip yang ketat, baik. Kemudian dimensi yang kami coba gambarkan pada garis horizontal, baik panah ke kanan itu adalah proses yang longgar, lalu ada
ke kiri, panahnya itu proses yang ketat. Maka kami mendapatkan 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah cara pengambilan secara politis, lalu kuadran kedua itu adalah cara pengambilan keputusan secara rasional, biasanya ini dipakai oleh para expert. Kemudian kuadran ketiga adalah secara legalistik birokratif. Kemudian kuadran keempat adalah konsensus atau kesepakatan. Kami mencoba memposisikan pada cara pengambilan keputusan di kuadran yang keempat ini. Konsensus atau kesepakatan. Selanjutnya dari analisis kebijakan, pada prinsipnya kami menggunakan pendekatan yang dipakai oleh sebagai metra struktur keinsinyuran menurut Undang-Undang Keinsinyuran, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Kejuruan Teknik Kehutanan yang bernaung di Persatuan Insinyur Indonesia, karena sebagian besar warga dari relawan jaringan Rimbawan yang adalah insinyur profesional teknik kehutanan. Ada 4 dimensi juga di sini. Yang pertama, yang garis vertikal ke atas itu ada IPTEK, itu sains dan teknologi, artinya intra objektif. Lalu kemudian yang ke bawah itu tentang humaniora, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hubungan manusia, ya, intersubjektif. Lalu kemudian garis horizontal ke kanan itu pertimbangan pada dimensi biosentrisme, lalu kemudian yang ke kiri adalah dimensi pada utilitarisme. Akhirnya kami mendapatkan 4 kuadran, yaitu kuadran pertama adalah menyangkut keberlanjutan, kuadran kedua menyangkut keselamatan, kuadran ketiga menyangkut kemaslahatan, kemudian kuadran keempat menyangkut nilai tambah. Kira-kira disitulah kami mencoba menganalisis kebijakan dari 4 dimensi ini sehingga diperoleh satu keputusan yang bersifat etis atau keputusan etis. Dari sisi prioritas, maka prioritas paling utama adalah pada publik ini. Kemudian prioritas paling rendah itu adalah untuk kepentingan personal. Secara lengkap mohon diizinkan selanjutnya saudara kami Petrus Gunarso sebagai juru bicara kami memaparkannya, dan pada sesi diskusi pendalaman mohon pada Bapak Pimpinan diizinkan para anggota RJR yang hadir pada RDP ini diberi kesempatan mengkontribusikan pemikirannya. Kesempatan selanjutnya kami laporkan anggota RJR yang hadir pada RDP ini adalah sebagai berikut. Saya sendiri Suharyanto, panggilan saya Hari, sebagai Ketua Umum, lalu Anung Setiadi, Sekretaris Jenderal, Widayaka Bendara Umum, Harjono Arisman, Ketua Dewan Pengawas, Haryadi Himawan, Anggota Dewan Pengawas, Teguh Patriawan, Penasihat, Petrus Gunarso, Ketua Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi, Saudara Hendrik Segah, Anggota Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi, Saudara Unggul Yudono, Anggota Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi, Saudara Gentur Sutapa, Anggota Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi. Kemudian 11, Profesor John Foe, ini Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat. Lalu Pak Yopi Mapilaya, ini anggota Divisi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Saudara Fajar Suryo Pratomo, anggota Divisi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Lalu kemudian Cipta Purwita, Ketua Divisi Kolaborasi, Kerjasama Antar Lembaga, Hubungan Masyarakat. Lalu Saudara Lamri Sitompul, anggota Divisi Kolaborasi, Kerjasama Antar Lembaga Hubungan Masyarakat. Saudara Mulyono, anggota Divisi Kolaborasi, Kerjasama Antar Lembaga Hubungan Masyarakat. Kami yang hadir telah kami sampaikan kepada sekretariat hari kemarin. Demikian kami sampaikan dan terima kasih. Harapan kami selanjutnya setelah RDP ini, kami RJR mampu memposisikan diri sebagai mitra DPD RI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suharyanto. Selanjutnya itu anggota yang mau memaparkan lagi siapa Pak Suharyanto?
Yang pertama kami mohon izin Pak Petrus Gunarso untuk menjelaskan rincian apa yang kami antarkan tadi sebagai juru bicara kami, dan nanti pada waktu diskusi atau pendalaman saya persilakan Bapak pimpinan memberikan kesempatan pada teman-teman kami yang lain untuk bisa kontribusi pemikiran. Terima kasih Bapak. Berapa orang ini Pak Suharyanto yang mau berbicara dari RJR? Paling tidak ada 3 ketua divisi, Pak Petrus sendiri sebagai juru bicara, Pak John Foe, Profesor John Foe kedua, ketiga Pak Cipta Purwita, dan ditambah 3 orang lagi sebagai anggota-anggota masing-masing divisi. Kira-kira demikian Bapak Pimpinan. Oke, terima kasih Pak Suharyanto. Langsung ke Pak Petrus Gunarso. Silakan Pak Petrus. Baik. Suara saya terdengar? Jelas, Mas. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komite 1 DPD RI, para senator yang hadir dalam rapat dengar pendapat, merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami, relawan jaringan Rimbawan, boleh hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Hari ini kami ingin mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang hampir terjadi di semua provinsi, yaitu mengenai tata ruang. Dan usulan kami adalah memberi makna baru rencana umum tata ruang wilayah provinsi menjadi tata ruang kesepakatan. Izinkan kami untuk menyampaikan share screen berikut ini. Baik, jadi dalam kesempatan rapat dengar pendapat RJR dengan DPD RI ini, kami membawa pesan menyampaikan aspirasi yang kami beri judul Tata Ruang Kesepakatan. Pertama, kami awali dengan pendahuluan, di mana kami ingin membawa kita semua pada pemahaman baru yang disebut post-truth colonialism, penjajahan pada era post-truth. Kemudian kita melihat juga ketergantungan Indonesia kepada asing dalam industri berbasis lahan. Dan ketiga, menyamakan tujuan antara RJR dan DPD RI, dan perlunya kolaborasi antara DPD RI dengan relawan jaringan Rimbawan. Apa itu post-truth? Menurut Cambridge Dictionary, artinya adalah kita saat ini berada pada situasi di mana masyarakat lebih percaya pada emosi dan keyakinan dibanding kebenaran. Apakah benar bahwa kita saat ini sudah terperangkap masuk ke dalam post-truth colonialism atau penjajahan era post-truth? Fakta penjajahan ini menjadi penting dan perlu menjadi musuh kita bersama. Kita menentang penjajahan sejak dulu, hari ini, dan nanti. Fakta ketergantungan Indonesia kepada asing dalam industri yang berbasis lahan, kita masih ingat ketika Indonesia menjadi produsen plywood terbesar di dunia. Kenapa tidak berkelanjutan? Pak Fernando di Kalimantan Utara bisa melihat itu, saya kira. Karena apa? Sebagian besar modal adalah pinjaman, mesinnya impor, SDM-nya impor, sedangkan Rimbawan pada waktu itu yang ada masih sedikit dan kebanyakan terkooptasi. Ketika Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia saat ini, apakah akan dijamin kelestariannya? Ini menjadi tantangan bagi kita. Karena apa? Modalnya juga pinjaman, banyak pula modal asing, mesin juga masih banyak yang impor. Pada saat mau replanting juga kebingungan. Ini adalah tantangan kita bersama. Kalau kita melihat peran DPD, dan juga kemudian nanti saya ingin melihat peran
RCR yang tadi disampaikan oleh Pak Suharyanto, DPD saya kira memperjuangkan pembangunan daerah. Yakin. RCR memperjuangkan juga untuk di daerah. Nah, pada waktu kita bertemu sekarang ini, apakah kita bisa menyatukan antara kepentingan DPD, tugas fungsi DPD dengan RCR? DPD memperjuangkan pembangunan, dalam perjuangannya terhambat masalah yang tadi disebutkan di awal oleh Pak Fernando, rumit, membelit berkaitan dengan kawasan hutan. Sedangkan Rimbawan itu berkepentingan untuk meningkatkan kondisi hutan yang rusak menjadi lebih baik. Hutan rusak dan tidak sehat karena kita masih dijajah. Kita masih terjajah. Kalau kita melihat pada masalah tata ruang, permasalahan hutan dan tata ruang tadi secara umum, tata ruang justru dilihat oleh kawan-kawan yang punya mitra, kawan-kawan ATR BPN, bapak-bapak senator di DPD RI ini sudah beberapa kali ke lapangan dan melihat. Maka nanti kami juga akan melihat dan kita akan sharing pemahaman kita mengenai tata ruang ini. Kita melihat nanti sejarah kehutanan Indonesia, kemudian tata guna hutan kesepakatan yang saat itu kita anggap sebagai sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dan juga bagaimana kemudian muncul undang-undang tata ruang. Pertama, sejarah kehutanan Indonesia ini saya ambil dari ujung dan ujung berikutnya. Yang pertama, tata guna hutan kesepakatan. Rimbawan pernah berhasil mewujudkan tata guna hutan kesepakatan. Sisa-sisa hasilnya masih dirasakan sampai saat ini. Paling tidak, Ibu Bapak sekalian melihat taman-taman nasional, hutan lindung, suaka alam, suaka marga satwa, yang kondisinya relatif bagus. Saya katakan relatif bagus, karena keadaannya lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Yang kedua, sejarah baru yang kita ciptakan hari ini harus kita dorong. Yaitu dengan melihat keadaan di lapangan saat ini dan permasalahan yang sudah kami sebutkan di muka, yaitu masalah tata ruang. Kita perlu segera mewujudkan tata ruang kesepakatan. Ada 3 undang-undang yang monumental. Mungkin Ibu Bapak sekalian belum mencoba merangkum 3 ini menjadi pemikiran bersama. Mari kita lihat secara bersama-sama sekarang. Ada 3 undang-undang penting dan fenomenal, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 60, judulnya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Terbit pada masa Orde Lama pada saat Presiden Soekarno. Yang kedua, 7 tahun kemudian muncullah Undang-Undang 5 tahun 67. Undang-Undang Pokok Kehutanan nomor 5 tahun 1967. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang untuk yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, nanti akan secara khusus kami akan bahas berikutnya. Tetapi mari kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria. Di konsideran menyebut dengan jelas sekali bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat
yang adil dan makmur. Sebuah ungkapan yang luar biasa indah menurut saya. Dan mereka juga menyadari dari awal memang terjadi dualisme, yaitu dualisme hukum barat dan dualisme hukum adat. Pak Fernando dari Kalimantan Utara juga pasti mengerti mengenai hukum adat ini. Dualisme itu diakui sejak tahun 60. 7 tahun kemudian terbitlah Undang-Undang Pokok Kehutanan, undang-undang sektor yang dilengkapi dengan kata pokok di dalam judulnya. Dari situlah rupanya dualisme Undang-Undang Pokok Agraria yang semula antara hukum barat dan hukum adat menjadi trioisme. Karena sekarang menjadi agraria, kehutanan, dan masyarakat hukum adat. Ini sumber dari kerancuan di lapangan yang sekarang ini, yang kalau tidak diambil langkah yang tegas, maka akan terus-menerus memasung kita di dalam membangun Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja yang secara lebih detail nanti kita akan lihat berikutnya. Fakta yang terjadi saat ini mungkin saya tidak perlu ulang lagi karena tadi Pak Fernando juga sudah menyampaikan tumpang tindih penggunaan lahan, kemudian tumpang tindih antara sawit dengan hutan dan seterusnya. Itu fakta yang terjadi. Saya kira tata ruang diperlukan untuk keduanya hadir kalau toh kita mau melihat yang besar-besar sekarang. Karena sawit luasnya 16,3 juta hektar, sedangkan hutan luasnya 120 juta hektar. Mereka harus koeksis, kedua-duanya harus menyejahterakan. Tetapi yang terjadi justru persaingan yang tidak sehat dan dilakukan adu domba oleh pihak-pihak luar melalui NGO-NGO internasional yang sebenarnya mereka itu membawa suara hati iri dengan potensi Indonesia. Kalau dulu mereka berhasil menghancurkan produksi kayu, maka kini mereka berupaya menghancurkan produsen atau produksi sawit kita. Relakah kita dengan keadaan itu? Kemudian kalau kita masuk berikutnya, yaitu tata guna hutan kesepakatan. Kita lihat sejarahnya dulu. Kita masih ingat mengenai TGHK, ada kata kesepakatan di situ. Pada tahun 82, dibuat tata guna hutan kesepakatan, merupakan penunjukan areal hutan di wilayah provinsi, kesepakatan antar dinas. Merupakan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Itu TGHK. Dan itu berjalan panjang, bahkan sampai pada waktu keluarnya Undang-Undang Tata Ruang, itu masih terus dicoba dipadu serasikan. Mengapa saat itu kesepakatan bisa terjadi di tingkat daerah? Saat itu, kalau kita ingat, hutan dan kayu menjadi gantungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Membuka investasi asing, seperti harapan kita dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, mengundang investor, tetapi mereka lupa untuk mengelola hutan menjadi lestari. Mengapa saat ini tidak bisa terjadi kesepakatan semacam itu? Justru di era desentralisasi. Fakta kawasan hutan dari masa ke masa kita sudah tahu, dulu 147 juta, sekarang karena pertumbuhan penduduk 40 tahun kemudian luasannya menjadi 125 juta hektar.
Tetapi jangan lupa, pada tahun 80-an, luas itu 77% dari wilayah NKRI, lahan NKRI. 40 tahun kemudian masih menjadi 66%. Nah, kesepakatan dan padu serasi terjadi dan luas hutan berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Sampai kapan dan sampai sejauh mana tentu memerlukan kesepakatan yang baru, bukan di tingkat pusat, tapi di tingkat tapak. Ini yang penting. Nah, kalau kita melihat sekarang, tadi juga diceritakan, dan kemarin pada waktu kami diundang, jangan hanya Kalimantan Tengah yang disampaikan. Apakah benar masalah itu hanya di Kalimantan Tengah? Ternyata tidak demikian. Tata ruang bermasalah di banyak tempat. Saya coba identifikasi di sini paling tidak di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua. Semuanya tata ruangnya bermasalah. Ini yang menjadi perhatian kita dan harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, mari kita coba cermati dengan melihat dua studi kasus yang menurut hemat kami memberikan gambaran yang luar biasa untuk prihatin dengan kondisi itu. Memahami lebih dalam mengenai tata ruang yang bermasalah tersebut, maka mari kita lihat sama-sama bagaimana keadaan di Riau dan bagaimana keadaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Mengapa? Terbesar produsen sawit atau provinsi terbesar produsen sawit saat ini adalah Provinsi Riau. 5, sekian juta hektar. Provinsi Kalimantan Tengah dulu merupakan produsen kayu yang besar juga. Tetapi bagaimana kalau kita lihat dari tata ruang mereka? Pertama, studi kasus Provinsi Riau. Untuk Provinsi Riau, revisi tata ruangnya sampai hari ini belum selesai. Revisinya belum disetujui karena ketidaksepakatan dengan Kementerian Kehutanan, dalam hal ini KLHK. Angka dari berbagai penelitian, baik NGO maupun pemerintah, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi seluruhnya menyatakan bahwa di sana sawit yang statusnya dianggap ilegal itu luas minta ampun. Artinya luasnya luas sekali. Lo ilegal kok banyak. Bahkan salah satu NGO mengatakan 14% saja sawit di Riau itu legal. Ampun. Bagaimana internasional melihat ini? Provinsi terbesar produsen sawit, produksinya dianggap ilegal. Mengapa demikian dibiarkan begitu lama? Tidak ada penyelesaian. Kemana kawan-kawan kami di DPD? Ini kami tatang ini. Bagaimana DPD melihat ini? Sudah puluhan tahun, bukan hanya 5 tahun atau 3 tahun. Puluhan tahun. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kami ingin menyuarakan masyarakat yang sekarang dianggap ilegal itu mau diselesaikan sampai kapan? Kalau kita mau melihat secara jujur, coba kita perhatikan data berikut. Saya tidak ngarang. Ini teman-teman dari Riau mengirim ke saya atau mengirim ke kami yang di Jakarta. Bayangkan di dalam Taman Nasional yang bayangan kami itu mestinya dijaga nomor 1, ada 61.000 hektar sawit di dalamnya. Di Suaka Marga Satwa ada 20.000 hektar di dalamnya. Lebih parah lagi, di Suaka Alam yang sama sekali orang tidak boleh masuk, ada 5.000 hektar di sana. Hutan lindung 83.000.
Hutan produksi terbatas 500.000. Hutan produksi tetap 600.000. Di hutan produksi yang dapat dikonversi, ini judul yang menarik karena hutan produksi dapat dikonversi. Itu ada hampir 1 juta. Bayangkan luasan 2,1 juta hektar. Angka yang lain bisa lebih besar. Ada yang angka 2,3, ada yang angka 2,4. Intinya besar sekali. Mau sampai kapan seperti ini? Jualan sawit menjadi susah kalau kondisinya kayak gini. Nah, sekarang studi kasus nomor 2. Pak Teras Narang 2 periode di Kalimantan Tengah, saya rasa berjuang habis untuk menyelesaikan, tapi nampaknya sampai hari ini juga belum selesai. Mohon maaf, kami sebut Pak Teras Narang, karena kami diskusi panjang dengan beliau. Studi kasus yang kedua ini menarik, karena Kalimantan Tengah yang kondisinya sekarang juga nomor 4 atau nomor 3 sawit. Kami bukan berjuang untuk sawit, tetapi kami berjuang untuk menata ruang supaya ruang tadi koeksis, dua-duanya hadir, hutan dan sawit. Tetapi di Kalimantan Tengah faktanya penunjukan hutannya tidak masuk akal menurut hemat kami. Yang kedua, hutannya itu atau penunjukannya itu tidak disepakati sampai sekarang, baik antara daerah dan pusat, nggak ada kesepakatan. Tetapi fakta hukum di Mahkamah Agung itu nampaknya meminta kehutanan untuk berbagi dengan masyarakat hukum adat. Ada putusannya itu. Faktanya saat review dan review tata ruang saat ini sudah lewat, mereka tetap belum punya pegangan untuk membangun. Mau sampai kapan ini dibiarkan? Nah, ini kalau kita melihat keadaan ini di Provinsi Kalimantan Tengah, kita akan lihat gambarannya seperti ini. Dan ini sudah kami presentasikan dan kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden dan kepada Kementerian Dalam Negeri, kondisi seperti ini. Bayangkan pada tahun 80 itu di Kalimantan Tengah hanya 2% alokasi untuk APL atau area penggunaan lain. Istilah ini juga seolah-olah kehutanan itu aku, kemudian yang lainnya itu lian atau orang lain. Jadi disebutnya APL, area penggunaan lain. Itu 2% saja. Tahun 94 sudah menjadi lebih baik, 27%. Dan tahun 1999 menjadi 34%. Namun, kalau kita lihat pada pasca reformasi, sangat mengagetkan, sangat mencengangkan. Pada awal-awal reformasi, kemudian pada tahun 2003, itu Perda sudah keluar, Perda 8 tahun 2003. Hutannya 63%, APL-nya 37%. Make sense, karena membangun, mulai ada pembangunan. Usulan perubahannya dari pemerintah daerah ingin menambah sedikit menjadi 44%. Sedang hutannya 56%. Tidak disetujui. Nah, pasca putusan MK 2011 dan 2012, muncullah penunjukan Menteri Kehutanan tahun 2012. Hutannya tinggal, APL-nya tinggal 17%. Sungguh mengagetkan. Bagaimana izin-izin yang dikeluarkan pada Perda 2003 kalau tiba-tiba berubah menjadi hutan? Ini fenomena yang menurut kami sangat-sangat menarik untuk kita angkat bersama. Dari 2 studi kasus tadi, kita belajar bagaimana mungkin tumpang tindihnya begitu besar. Dan lebih parah lagi, mengapa sampai hari ini tidak diambil langkah-langkah yang luar biasa. Tetapi apakah mungkin kita melakukan atau
mewujudkan tata ruang kesepakatan yang baru. 2 studi kasus tadi mengantar kami di RJR pada usulan RJR yang sekarang ini. Dapatkah kita menciptakan tata ruang kesepakatan baru? Mestinya pilihan Kementerian Lingkungan Hidup sekarang ini tentu kombinasi antara eco-developmentalism dengan eco-populism. Tetapi nampaknya kenapa ekofasismnya yang maju? Ekosistem kembangkan, moratorium, ditetapkan luasan yang luas sekali, tetapi tidak diapa-apakan. Apakah itu menyejahterakan? Ini tantangan bagi kita semua. Ini yang menjadi challenge bagi kita semua. Para rimbawan sadar bahwa banyak hutan rusak, oleh karena itu harus diperbaiki. Sebagai dokternya hutan, seperti kalau terjadi COVID seperti sekarang ini, harusnya kami sebagai rimbawan sudah lintang pukang luar biasa untuk ke hutan, membetulkan hutan. Tetapi malah webinar terus dengan teman-teman di DPD. Gimana nih? Ayo kita ke lapangan. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat tawaran pemerintah sebenarnya menyelesaikan solusi? Nampaknya Pak Jokowi sudah memerintahkan kepada jajaran di Kementerian Lingkungan Hidup untuk melangkah maju, menyelesaikan masalah itu. Yang pertama melalui kebijakan perhutanan sosial. Luasnya 12,7 juta hektar. Memerintahkan kepada ATR BPN, reforma agraria, luasnya 4 juta hektar. Pertanyaannya bukan hanya mengapa berjalan lambat, tetapi mengapa itu tidak untuk menyelesaikan yang tumpang tindih tadi. Ini menurut kami menjadi PR kita berdua, DPD RI dan RJR. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan usulan solusi dari RJR. Yang pertama, mari kita memanfaatkan yang 12,7 tadi untuk menyelesaikan keterlanjuran yang sudah terjadi. 3,4 juta hektar sawit berada di dalam kawasan hutan. Kalau diambilkan dari 12,7 kan sisanya banyak. Tetapi nampaknya peta indikatif alokasi perhutanan sosial yang seharusnya itu untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti itu, malah banyak diantaranya itu malah di tempat yang lain. Ini yang harus kita challenge bersama. Bahkan muncul, saya juga tidak tahu dari mana asalnya, ini dari luar, didiskriminasi terhadap sawit. Jadi kalau malah ada sawit disingkirin, tidak diselesaikan. Ini menurut saya tidak akan menyelesaikan percepatan ketimpangan penguasaan yang menjadi cita-cita dari Omnibus Law. Desentralisasi pengelolaan dengan pengawasan yang ketat itu merupakan keniscayaan. Itulah yang kita usulkan dari RJR. Kesimpulan dan rekomendasi, ini sudah kami akan slide lagi. Penyelesaian yang diambil oleh pemerintah, menurut hemat kami, belum memanfaatkan semangat dasar dari Omnibus Law, yaitu penyederhanaan. Semangat mendapatkan PNBP dari keterlanjuran malah dikedepankan. Oleh karena itu, mari kita ambil langkah yang luar biasa, dan DPD RI bersama RJR perlu berkolaborasi menyuarakan pendapat ini dimanapun. Rekomendasinya apa? RJR. RJR pertama, mari segera dilakukan tata ruang kesepakatan. Memperjelas kepemilikan, memperjelas penguasaan, memperjelas pengelolaan. Undang-Undang Cipta Kerja semangatnya adalah mempermudah, memberikan kepastian, mengundang investasi. Tetapi apakah rakyat yang sudah menanam sawit di lapangan sekarang ini, yang dikatakan ilegal tadi, itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Mereka nanam sendiri. Kalau itu saja kita selesaikan, mungkin
hasilnya akan lebih baik. Saya tidak akan baca satu persatu karena waktunya terbatas. Yang kedua, kesepakatan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh memperhatikan tentu saja dimensi humanioranya, dimensi pemanfaatannya, dan kami sebagai Rimbawan tidak lupa juga dengan bioekologinya tentu. Tetapi kalau perut masih lapar, belum pakai sandang pangan yang baik, belum punya rumah yang baik, sudah bicara lingkungan, kan berat jadinya di lapangan. Oleh karena itu memanfaatkan Omnibus Law yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi harus kita dorong dan kita laksanakan dengan baik. Kesepakatan di tingkat tapak menjadi penting untuk terjadi di dalam penyelesaian tata ruang. Sebagai penutup, kami akan mengajak Ibu Bapak sekalian, para senator yang terhormat, dan rekan-rekan kami di RJR, bagaimana mewujudkan kesepakatan. Menurut hemat kami, mewujudkan kesepakatan itu tentu sebuah upaya yang luar biasa dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetapi masalah yang luar biasa mengenai tata ruang ini tentu harus diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja. Mungkin sering kita dengar dari Pak Jokowi, kita mendengar masalah yang luar biasa, jangan diselesaikan dengan gitu-gitu aja. Ini yang penting. Nah, kalau kesepakatan antar manusia tadi kami taruh ekologis ditempatkan terakhir, itu bukan berarti kita tidak memperhatikan. Justru ini penting. Tetapi yang harus menjadi fokus kita pertama dan utama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya, yaitu masalah yang berkaitan dengan teknologinya, sosialnya, dan kemanfaatannya. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan kami kembalikan waktu kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus Gunarso. Kita dari Timja Komite 1 DPD RI, Timja Pertanahan, baik itu Bapak-bapak dari RJR, kita sangat serius. Dan perlu kita ketahui bersama juga, di Riau itu, kemarin kami dengan Pak Gubernur Riau, baik itu dengan Wamen ATR, telah melakukan advokasi. Advokasi apa? Teman-teman dari RJR, kita siap berkolaborasi nih. Mantap. Siap kita berkolaborasi, langsung terjun ke lapangan. Kenapa? Kita sangat miris melihat keadaan penataan ini. Kita bayangkan Kepulauan Meranti itu APL-nya itu ada 29%. Tapi dari 29% itu 95% itu pipit. Peta indikasi pemberian izin baru. Jadi mau dikemanakan sampai daerah itu mengalami defisit, kabupaten itu mengalami defisit sampai 200 miliar per tahun. Nah, ini sangat miris. Dan saya pribadi yang sudah mengamati di daerah dari bapak-bapak dari RJR, bahwa juga PP 43 itu yang mengatakan keterlanjuran di pasal 1.11 itu, sertifikat yang sudah diberikan kepada masyarakat itu dianggap suatu keterlanjuran dan tidak berlaku dengan peraturan saat ini. Jadi banyak transmigrasi seperti di Kalimantan Timur yang sudah ada sertifikatnya, tiba-tiba menjadi kawasan hutan. Supaya kita bisa saling menyimak ini,
saya lebih tepatnya Pak Petrus dan Pak Suharyanto, kita dari timnya Pertanahan Komite 1 ini langsung terjun ke lapangan, dan kita tahu juga kemarin saya membuka rakor untuk penataan ruang dengan Dirjen Penataan di ATR BPN, yaitu Pak Budi Situmorang. Jadi dalam hal ini kita bisa saling berkolaborasi juga. Dan untuk PP nomor 21 itu, yaitu forum tata ruang, harusnya kan bulan Juli ini udah harus selesai. Udah terbentuk. Dan gagasan-gagasan dari RJR ini bisa kita masukkan di sana. Itu yang kita maksud. Jadi harapan kita bersama, permasalahan-permasalahan yang ada di seluruh Indonesia, kita advokasi bersama deh. Ya Pak Petrus ya. Kita advokasi bersama. Siap, nanti Pak, akan siap. kita undang juga. Kita undang juga nanti, saya akan berkoordinasi juga dengan Kementerian Pertanahan, ATR BPN. Jadi biar kita sama-sama ke lapangannya. Jadi mungkin karena kita juga dari Bapak-bapak dari RJR melihat dari keadaan ini, kita juga ingin minta masukan. Jadi karena melihat situasi kita dan waktu juga yang terbatas, saya lebih tepatnya kita langsung advokasi. Kapan kita mau advokasi, langsung dijadwalkan aja, Pak Petrus. Ya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu anggota Timja Komite 1. Silakan Pak Teras, silakan Pak. Mungkin dari teman-teman RJR, Pak Fernando, mungkin ada yang mau menyampaikan 1-2 orang. Kalau ini, kalau masih ada tambahan. Kalau nggak ada, kita respons. Kita serahkan ke teman-teman RJR mungkin. Mungkin kami mendengar dari teman-teman dari DPD dulu, Pak, supaya kita menyamakan frekuensi nih. Baik. Iya. Ya, baik. Mohon izin Pak Fernando. Silakan Pak Go. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman di RJR, luar biasa tadi Pak Hari menyampaikan pembukaan yang bagus sekali, ditambah dengan Pak Petrus menyampaikan secara komprehensif kondisi tata ruang di Indonesia. Dan kalau kita berbicara masalah tata ruang, Pak Fernando dan teman-teman anggota DPD RI Komite 1 yang saya hormati, semestinya kita juga nanti berbicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena apa? Karena tadi kalau melihat presentasi dari Pak Hari dan Pak Petrus, itu terlihat sekali adanya suatu hubungan yang erat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ATR BPN, Kementerian ATR BPN. Jadi kalau kita nanti Pak Fernando mau berkolaborasi dengan teman-teman di RJR, karena ini teman-teman RJR ini terdiri dari akademisi dan praktisi. Kalau saya lihat ini banyak senior-senior kita yang luar biasa. Ini ini semuanya saya lihat ada yang dari Gedung Wana Bakti, dan kemudian ini yang juga berkiprah di daerah-daerah, luar biasa. Jadi kita beruntung nih Pak Fernando, kita disupport oleh teman-teman dari RJR. Jadi bagus sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fernando. Saya mau kembali lagi ke laptop nih. Kalau saya melihat bahwa judul kita berkenaan dengan tata ruang ini, judul sederhananya adalah Covadis, tata ruang di Indonesia. Kemana engkau pergi tata ruang di Indonesia ini? Covadis. Karena apa? Karena kalau kita melihat presentasi yang disampaikan didasarkan pada data yang disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Petrus tadi, ini adalah suatu kondisi real yang terjadi di Indonesia. Dan kemudian antara satu kementerian dengan kementerian yang lain tidak ada koordinasi yang bagus. Tidak ada sesuatu yang boleh dikatakan sebagai suatu yang one map policy, suatu kebijaksanaan satu peta. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang saya anggap
adalah bagian penting di dalam rangka kita, ya kalau istilahnya saya nih Pak Hendrik Segah tahu persis ini, saya selalu katakan di daerah itu dengan penyadartahuan, awareness. Penyadartahuan berkenaan dengan masalah tata ruang ini. Tadi Pak Petrus menyampaikan tentang masalah Kalimantan Tengah. Betul yang Pak Petrus katakan. Hanya dengan SK Menteri Kehutanan yang dibuat pada tahun 2012 oleh Pak Kaaban, kemudian langsung memusnahkan yang namanya Perda nomor 8 tahun 2003. Yeah. Bisa dibayangkan orang yang sudah memegang hak guna usaha yang diterbitkan oleh ATR BPN pada saat itu Menteri Agraria, kemudian dinyatakan sebagai kawasan hutan. Itulah yang membuat porak-porandanya masalah tata ruang. Contohnya saja yang di Kalimantan Tengah. Nah, saya di akhir masa jabatan, saya mencoba untuk mengikut, istilahnya mau meleburkan diri saya. Mau meleburkan diri dari kebijakan tentang tata ruang, mengikuti cara berpikir itu. Dengan berupaya untuk mendorong kabupaten-kabupaten kota untuk membuat tata ruang dengan mencantumkan hal-hal yang existing. Tidak berdaya menghadapi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak ada hasil. Jadi artinya di sini adalah Pak Fernando, apa yang saya katakan tadi judulnya Cofadis Tata Ruang di Indonesia. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan realita yang terjadi, saya bersyukur sekali Pak Fernando sudah melakukan advokasi di beberapa daerah. Dan kemudian Pak Fernando tadi juga nanti kita minta persetujuan dari rapat pleno di Komite 1 agar kiranya tim yang menyangkut masalah tata ruang ini kita bekerja secara TSM, terstruktur, dan kemudian kita bekerja secara sistematis, dan kita bekerja dengan masif, dengan di backup oleh teman-teman, tim ahli kita, dan kemudian ditambah dengan rekan-rekan yang ada di relawan jaringan rimbawan. Nah, ini kemudian kita membuat suatu langkah-langkah positif untuk memperlihatkan kepada rakyat yang ada di Indonesia bahwa DPD RI berbuat. Dan DPD RI sedang melakukan penataan berkenaan dengan masalah tata ruang yang ada di Indonesia. Dan kita kembali lagi tidak bisa berjuang masing-masing, tetapi kita harus berjuang bersama dengan spirit bersama untuk melakukan perbaikan berkenaan dengan tata ruang. Saya harapkan itu Pak Fernando jadi bagian nanti kesimpulan kita, dan mudah-mudahan ini ada kelanjutan untuk membuat atau memperbaiki tata ruang yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fernando. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Agustin Teras Narang. Memang apa yang dikeluhkan oleh Pak Agustin Teras Narang itu, saya sendiri menilai itu PP 43 itu belum mengakomodir apa yang dikatakan keterlanjuran itu. Karena apa? Keterlanjuran itu dianggap salah, padahal secara regulasi yang mengeluarkan itu kementerian. Betul. Nah, kenapa dengan regulasi yang baru mengalahkan regulasi yang lama? Nah, ini yang menjadi, memang kita perlu ini duduk bersama dengan ATR BPN, duduk bersama dengan KLHK untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak bisa, baik itu dari teman-teman dari RJR maupun DPD Komite 1, kita harus saling berkolaborasi dalam hal menyelesaikan ini. Kalau kita mau apa, intinya semua di KLHK. ATR BPN itu tinggal legalnya aja untuk pemberian sertifikat. Jadi untuk hal ini, kalau ada yang mau ditambahkan lagi, Ibu Istiati Ayu, silakan Ibu. Ini yang punya Riau nih. Ya, yang punya Riau. Yang kita bahas. Yang punya Riau. Selamat ketemu lagi, Bu. Siap. Oke. Paling bertanggung jawab itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komite 1.
spesial deh untuk Pak Teras Narang. Dan Siap. tentunya para mitra Komite 1 yang telah berhadir, Pak Petrus, Pak Widya, Pak Harjono, Arisman, dan semuanya. Izin, saya hanya ngambil satu aja karena saya memang dari awal saya sangat concern soal pertanahan. Mohon untuk kekinian, isu kekinian, tanah itu secara topografi terbagi dua. Maka perlakuan peruntukan tanah yang tanah gambut dan tanah tidak gambut, satu. Terus yang kedua, integrasi kebijakan dari Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup dan Hutan dengan Menteri ATR. Jadi ada dua garis kerja, perlakuan yang harus beda, peruntukan tanah gambut dan tidak gambut, kemudian menyangkut hak pengelolaan, hak kepemilikan, peruntukan tanah dan lainnya, mohon banget regulasi yang turun dari Kementerian LHK dan Kementerian ATR BPN diperjelas lagi. Yang tidak pernah ada, masing-masing bikin regulasi dan tidak pernah ada adalah mekanisme kerja kapan saat duduk bersamanya. Baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat kementerian. Duduk barengnya tuh kapan? Harus ada kesepakatan mekanisme kerja. Di samping jajaran struktural di kementerian, yang diperparah lagi, jika kebijakan dari dua kementerian ini belum ada bentuk tata kelola kerjanya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan polanya sendiri, kementerian polanya sendiri. Jadi 3 serangkai pemerintah daerah, kementerian yang terkait, kita, para pemerhati, para pewakil rakyat, saya pengen duduk barengnya kapan? Saya ulangi lagi, perlakuan untuk tanah gambut dan tanah yang tidak gambut, itu juga harus ada spesifik dan harus ada perlakuan yang berbeda. Demikian, terima kasih. Mantap. Terima kasih Ibu Iin. Memang ini yang saya sampaikan kemarin Ibu Iin. Ya. Beberapa kali kita katakan bahwa kepala daerah itu sebenarnya cuma mengeluh tapi tidak serius untuk menanganinya. Exactly. Ya, itu. Nggak berdaya Pak Fernando. Semuanya diatur pusat. Itu mantan kepala daerah 2 kali itu yang ngomong itu Pak Gubernur. Iya betul. Aku harus akuin itu. Nah, itu semuanya tahulah apa yang kita lakukan. Kepala daerah itu kadang-kadang ya kalau mau dilompatin dia lompat. Mohon maaf, itu kenyataan. Ya. Baik Pak Teras, ini Pak Gup ini memang ada hal-hal kita serius bersama nih maksudnya Pak Teras. Kenapa? Kemarin mohon izin Ibu Iin, waktu rakor di Riau, rakor masalah penataan ruang dan tanah, saya jelas katakan waktu pembukaan 3 provinsi, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau. Ya. Kemarin di Riau itu kita buka rakornya itu, supaya apa? Saya katakan kepada Pak Budi, tolong deh, jangan ada ego sektoral antar kementerian, tolong duduk bersama. Kalau ini nggak terselesaikan, Kementerian ATR buat seperti ini, Kementerian LHK buat seperti ini. Akhirnya apa? Saling tarik-menarik dan saling bertentangan. Akhirnya di bawah yang masyarakat yang kasihan. Nah, ini yang menjadi polemik yang ada di antar masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita akomodir atau diadvokasi bersama. Baik kalau duduk bersama saya rasa lebih baik. Memang DPD Komite 1 utamanya Timja Pertanahan, kita harapkan juga lebih fokus untuk mengadvokasi hal seperti ini sebenarnya di
masa sidang berikutnya. Siap. Ya, Pak Fernando. Ah, tuh. Jadi Kalau Pak Amang udah bilang siap, udah mantap kita. Sekaligus Pak Fernando, sedikit masukan saja tambahan, Pak Petrus. Silakan Pak Boleh Amang, ya, silakan. Pak Fernando? Silakan. Ya, dan semuanya terima kasih luar biasa paparannya. Terus terang saja kalau saya boleh berkomentar mengerikan. Dan sangat-sangat menyedihkan kondisi seperti ini kalau melihat petanya, entah 2024 masih ada atau tidak kita ini. Terima kasih Pak Petrus dan semua teman-teman di RJR, luar biasa ini, kerja keras saya yakin. Terima kasih, pengabdian yang luar biasa, nasionalisme yang tidak pernah bisa kita ragukan, luar biasa terus terang saja. Dan saya hanya ingin menambahkan Pak Petrus, tadi disampaikan oleh Pak Tera, sejauh saya luar biasa, kemudian Bu Iin, kalau sudah bicara pertanahan itu luar biasa juga. Saya hanya ingin mengantisipasi, kira-kira Pak Petrus apa juga yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, hubungan dan kaitannya juga dengan tata ruang ini. Kira-kira akan lebih parah atau seperti apa? Karena tadi Pak Tera sudah mengisyaratkan tak berdaya kita di daerah ini. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau sudah bicaranya itu adalah proyek nasional atau proyek strategis nasional, apa yang bisa dilakukan oleh kita di daerah? Mungkin itu sekedar tambahan aja sedikit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Haji Amang. Ya. Izin saya nambahkan. Silakan Ibu In. Oke. Jika pada 5 atau 10 tahun yang lalu, saat bicara konflik lahan, bicara masalah tanah, atau bicara sengketa tanah, kita tuh jelas berhadapan dengan perorangan, kelompok orang, atau corporate, perusahaan. Sekarang nambah satu lagi, berhadapan dengan regulasi yang diturunkan oleh kementerian-kementerian yang berbeda ini. Itu saya tambahannya, untuk jadi catatan agenda ke depan. Siap, siap. Amang, tambahan dari Pak Teras. Tambahan dari Bu Iin ini makin membuat snowballnya makin besar ini. Riau luar biasa, Gerakan RJR. Jadi karena konflik terbesar itu ada di Riau sebenarnya, Pak Teras. Oh begitu ya? Iya. Kita bantu Bu Iin. Ya, ya, dengan senang hati. Jadi 10% dari seluruh permasalahan yang ada di Indonesia ada di Riau. Betul. Silakan Pak Senator Arya dari Bali, ada yang mau ditambahkan? Sudah mengikuti saja Kanda, Senator. Oh, lanjut. siap. Ya. Bung Arya di mana nih? Bali, di kantor DPD. Kantor ya. Oke, Ya, salam sehat mau ya. jaga gawang. Ya. Salam sehat Dinda. Oke, siap. Sehat semua ya. Pak Haji ada, Pak Haji Al-Malik Pababari dari Sulbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Pak hanya Haji. ingin mengangkat sebuah fakta. Tidak terjadi sinkronisasi kerja yang baik antara kehutanan dan pertanahan. Ini fakta terjadi sekarang. Ada lahan di Tadui, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat seluas 9,2 hektar. Anehnya, masyarakat yang menggarap di dalam itu ada SPBU dan tambak. 9,2 hektar ini ada sertifikat dari Badan Pertanahan. Begitu masyarakat kerja, langsung kehutanan turun mengatakan bahwa itu hutan lindung. Yang paling parah lagi, persoalannya sekarang berada pada tingkat kejaksaan tinggi. Mereka memproses orang yang bersangkutan dari 9 orang ini memiliki lahan 9,2 hektar. Sudah hampir berada pada tahap, bukan lagi penyidikan, sudah akan menentukan siapa yang tersangka. Mereka coba berusaha
bantuan gubernur menyurat ke Menteri Kehutanan, dan sekarang dijanjikan akan turun pembebasan. Dari balai yang ada di Makassar sudah turun menentukan patok dari 9,2 hektar itu yang mau dibebaskan. Tapi kenyataannya dari pihak Kajati ini tidak mau mengerti sebelum istilahnya itu garis biru saja, tidak tahu apa sih garis biru, Pak, apa mungkin menggunakan cat biru barangkali, saya tidak tahu persis. Sebelum turun keputusan Menteri Kehutanan itu, tetap Kejaksaan akan menuntut mereka ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Badan Pertanahan mensertifikatkan tanah 9,2 hektar, sementara pihak kehutanan kenapa tidak menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu tanah lindung, apa hutan lindung, hutan bakau di pinggir jalan itu sepanjang kurang lebih hanya sekitar 1 hektar, 1,5 kilometer, Pak. Mepet sekali ke jalan poros dari Mamuju ke utara ke kecamatan Mamuju Tengah. Inilah menjadi persoalan sekarang. Tidak ada tim yang turun yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang saya ingin garis bawahi adalah tidak ada kerjasama yang antara Badan Pertanahan dan Menteri Kehutanan. Yang sekarang menjadi persoalan adalah masyarakat yang menjadi akibatnya, yang menanggung akibatnya. Dan ini kemungkinan dalam waktu 1 bulan akan diangkat ke tingkat pengadilan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Kasihan masyarakat, Pak. Tidak ada tentuan kepastian hukum terhadap tanah ini. Itulah yang fakta yang saya bisa sampaikan. Saya tidak melihat Riau dan Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat juga ini adalah bagian kecil dari Republik yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Pak Al-Malik. Ini orang tua kita bicara, selesai juga kita. Memang tapi saya senang melihat backgroundnya Pak Teras, luar biasa hijau itu. Kitanya masih utuh tuh dia. Pak Amang, inilah yang kita mau pertahankan, Pak Amang. Memang selama ini Pak Haji Al-Mamalik, ini permasalahan itu yang dianggap pemberian sertifikat itu keterlanjuran. Saya juga memohon nanti kepada teman-teman dari RJR, itu dengan PP ini harus kita apakan dulu. Ini menurut saya nggak benar sih. Masa pemberian sertifikat kepada masyarakat itu dianggap keterlanjuran? Nah, perlu kita bagaimana masalah ini yang di pasal 1.11 itu kurang tepat. Kalau mau menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, mereka itu sudah sangat hidup mereka itu pahit. Iya, Pak Haji ya. Ya. Haji Al-Mamalik. Ya. Bagaimana hak mereka yang dulunya diberikan dirampas oleh negara? Harusnya negara hadir untuk masyarakat. Ini yang menjadi problem-problem yang ada yang kita alami di daerah-daerah. Mungkin teman-teman RJR juga sudah melakukan kajian-kajian, penelitian daerah-daerah mana yang banyak mengalami hal-hal seperti ini. Jadi ini yang perlu kita advokasi, Pak Haji ya. Ya. Nah, ini yang perlu kita advokasi. Ya, tambahkan saya. Kira-kira solusinya bagaimana nih, Pak? Kemungkinan tenggang waktu 1 bulan, ini masyarakat akan diarak lah, masuk di pengadilan menyangkut persoalan seperti ini. Nanti Pak Haji Al-Mamalik, kita dengan teman-teman RJR akan duduk bersama untuk mengadvokasi hal ini. Ya. Karena masih banyak wilayah-wilayah lain juga yang mengalami seperti ini. Termasuk juga di wilayahnya Ibu Iin, itu 12.000 bidang sertifikat yang di Kepulauan Meranti, yang harus kita advokasi, kita selesaikan secepatnya. Ya Ibu Iin ya. Betul, saya lengkapi. Dari 12.000 bidang itu, 95% arealnya dinyatakan oleh LHK PIPIP. Kenapa? Artinya
hanya 5% wilayah yang dapat diberdayakan. 95% PIPIP, peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Jadi sertifikat yang sudah dituangkan dan dilahirkan di hamparan 95% tidak ada gunanya. Makanya Bank BRI di sana dari kelas B turun dari kelas C, toko-toko tutup, perusahaan juga panglong-palong usaha tutup karena perpanjangan izin tidak dibenarkan jika dia PIPIP. Perpanjangan izin tidak bisa PIPIP. Membuat izin baru juga tidak bisa kalau dia PIPIP. 95% dari total hamparan. Makanya bentuk tim aja lah, pansus pertanahan itu yang jelas pimpinan. Ya, setuju. Siap Ibu Iin. Jadi kita udah sepakat sebenarnya untuk membuat kaukus sebenarnya ya. Tapi untuk bekerja sama ini kolaborasi antara, kalau cuman timja itu kan cuman DPD Komite 1 kita sudah ada timja. Tapi kalau kaukus itu gabungan antara DPR semua kita gabung. Kalau berkenan dan juga dari RJR kita akan kita gabungkan semuanya. Jadi saya lebih mengatakan itu kaukus. Supaya apa? Itu yang masalah Kepulauan Meranti itu kan APL-nya 29%. APL-nya, area penggunaan lain. Tetapi 95% itu PIPIP. Jadi kan menyedihkan, dari 29% seluruh kawasan dari Kepulauan Meranti, 29% itu, 95%-nya itu PIPIP. Iya. Iya kan? Saya sudah utarakan tadi Bu Iin kalau permasalahan ini kepada teman-teman di RJR juga, supaya kita lebih bagaimana kita duduk bersama dengan KLHK untuk menyelesaikan ini. Oke, siap. Ya. Jadi masalah tanah sekarang nggak ketemu dengan orang, tapi ketemunya dengan regulasi itu sendiri. Benar. Jadi ya. Lanjut, aku ikut. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Ibu Lili ada hadir? Atau Pak Leonardi, Pak Datuk dari Sumatera Barat? Semua tanah di Sumatera Barat sudah terkunci menjadi lahan adat. Aman. Baru Sulawesi Selatan, Ibu Lili. Nah, itu seksi itu mau dikejar sama pertambangan. Hadir nggak Ibu Lili nih? Iya, hadir. Silakan Ibu Lili. Mohon izin, ininya kurang, ini kalau video dibuka jadi boleh melalui suara aja, boleh ya, nggak apa-apa? Boleh Bu, boleh. Ya, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komite 1 DPD RI dan atau wakil, yang terhormat para narasumber, Bapak Hari Suharyanto, Bapak Petrus Gunarso, dan seluruh jajarannya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya paparan dari Bapak-Bapak relawan jaringan rimbawan ini. Saya juga baru dengar, mohon izin, saya baru dengar organisasi ini dan saya sangat bangga begitu memperhatikan kondisi yang sampai yang terjadi di Indonesia yang betul-betul juga memang sangat dibutuhkan, teristimewa untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengenai tata ruang di Indonesia sangatlah memprihatinkan, ternyata memang ini tidak bisa terus dibiarkan begitu saja ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Masukan-masukan dari RJR ini sangat penting untuk kita telaah lebih dalam untuk diteruskan kepada tentunya KL terkait, yaitu KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ATR BPN RI seperti yang sudah disampaikan Bapak-Bapak Ibu tadi sebelumnya. Kita pahami bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai manfaat tentunya bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun yang tidak langsung oleh manusia. Nah, peran serta masyarakat seperti yang disampaikan tadi di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik
apabila masyarakat sekitar kawasan konservasi dapat mengetahui informasi rencana kegiatan pengelolaan seperti tadi juga disampaikan, menyatakan pendapat atau saran mengenai kebijakan pengelolaan, dilibatkan di dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan, sehingga semua masyarakat tentunya sekitar kawasan konservasi, Pak Ketua, mendapatkan manfaat dari kegiatan pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Tadi juga telah disampaikan terdapat perbedaan cara pandang antara negara ya, kalau tidak salah tadi seperti itu, pemerintah dengan masyarakat sekitar mengenai sumber daya alamnya tersebut. Pemerintah memandang bahwa alam yang unik, khas dan utuh harus dilindungi sehingga penduduk sekitar merupakan ancaman, sedangkan masyarakat ya kalau saya lihat memandang bahwa hutan adalah hasil konstruksi sosial antara masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Hak untuk mengakses kawasan yang menyebabkan konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat juga sekitarnya. Nah, Pak Ketua, peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu kami dalam fungsi pengawasan kita ya semua. Itulah pandangan saya sekiranya, dan saya setuju tadi Pak Ketua bahwa ada meeting antara stakeholder yang terkait di dalam semuanya ini, antara pemerintah, lembaga yang terkait dengan tentunya dari LRJ dari Kementerian Lingkungan Hidup, ATR, BPN, dan masyarakat, dan tentunya dari relawan jaringan rimbawan dan juga kerjasama bersama DPD RI. Ini permasalahan yang sangat-sangat urgent untuk kita selesaikan bersama. Demikian Pak, selanjutnya saya menyimak lagi. Terima kasih Pak Pimpinan. Terima kasih Ibu Lili dari Sulawesi Selatan. Karena waktu kita memang Bapak Ibu anggota Komite 1 dan Bapak-Bapak dari relawan jaringan rimbawan, kita sampai jam 12 WIB. Jadi untuk kami persilahkan untuk menambah sekitar setengah jam lah dari RJR-nya. Silakan Pak Petrus dan Pak Haryadi. Terima kasih Pak Pimpinan. Mohon izin teman-teman kami diberi kesempatan, yaitu yang bergerak di kampus lapangan. Saya undang Pak Profesor John Poeh, kemudian kedua Pak Yopi Papilaya, kemudian yang hari-hari bergerak di lapangan terus yaitu di Rio, Mas Fajar Soyo Pratomo, lalu kemudian juga yang di kampus juga Mas Gentur. Saya kira 4 orang ini, kalau boleh nanti terakhir Mas Cipta yang bergerak di bidang bisnis. Jadi 5 orang ini tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk merespon sesuatu yang luar biasa positif dari Ibu Bapak para senator tadi. Silakan Profesor John, lalu langsung disambung ke Pak Yopi Papilaya, kemudian Mas Fajar, lalu kemudian Mas Gentur Sutopo, lalu kemudian Mas Petrus Gunarso. Singkat, padat, jelas untuk respon kita yang luar biasa untuk para senator yang sangat kita banggakan. Silakan Pak Prof. John. Iya, 55 menit ya Pak Suharyanto ya. Siap. Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyambut dengan sangat senang ajakan dari Bapak Ketua Komite 1 untuk kita melakukan advokasi bersama. Nah, saya berangkat dari situ dulu. Advokasi ini adalah suatu tindakan persuasif untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam rangka membuat kebijakan atau keputusan. Nah, sekarang ini kita belum mendengar konfirmasi dari unsur penting yaitu KLHK. Kalau tadi kita lihat fenomena yang terjadi, fakta-fakta yang dikemukakan, nampaknya banyak sekali masalah yang timbul yang harus dikonfirmasi kembali. Dasar kehutanan menentukan itu sebagai hutan lindung pasti ada alasannya. Nah, kita harus kaji dari sisi ilmu maupun dari sisi fakta di lapangan. Untuk itu, sebelum melakukan advokasi, barangkali saran saya perlu ada studi pendahuluan, semacam riset kualitatif, untuk membangun satu teori baru, apa sih yang menyebabkan tidak bisa terjadi sinkronisasi dalam rencana tata ruang itu. Lebih khusus lagi, antara masyarakat,
ATR dan KLHK. Itu masukan dari saya agar sebelum kita melakukan advokasi, kita mulai dari sisi itu dulu. Terima kasih. Lanjut Pak Yopi, Ya, kami terima kasih. persilakan. Suharyanto, Ya. pimpinan Komisi 1 DPD dan anggota DPD yang lain. Kita sama-sama sudah punya suatu kesadaran, seperti yang dia katakan oleh Pak Teras Narang tadi, ini Covadis hutan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Memang Covadis. Nah, ini ditambah lagi, situasi ini diperparah dengan ego sektoral dari kementerian-kementerian yang ada. Dan kelihatannya di dalam perjalanannya, ini kelihatannya masih tetap berjalan maju, tetapi di jalur masing-masing. Pertanyaannya ialah, dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan banyak masalah krusial yang akan ditemui. Ya. Dan mengenai soal kehutanan ini memang walaupun kami dari RJR itu studi kasus di beberapa provinsi, tetapi bukan cuma di provinsi itu, hampir di semua provinsi ini terjadi. Tumpang tindih, ya, tumpang tindih ini akan menghambat nanti. Sekarang sudah mulai ada perkebunan yang mau perpanjangan izin nggak bisa karena dianggap ilegal dan sebagainya. Padahal ini fakta, ada misalnya yang sudah berproduksi beberapa musim. Apakah harus dicabut tanaman-tanaman itu, misalnya sawit itu? Harus dibakar, di stop. Ya. Kalau itu di stop, bagaimana masyarakat sekitar yang mempunyai penghasilan, sumber hidupnya dari sana? Kemudian tadi kasus di mana di Pulau Meranti apa itu yang disebutkan itu. Karena itu memang menurut saya menyelesaikan secara menyeluruh memang agak berat. Saran saya ialah bagaimana kalau duduk bersama stakeholder kita ini, DPD, RJR, KLH, ATR dan sebagainya ini untuk misalnya menyelesaikan kasus di satu provinsi dulu menjadi model. Sehingga ini tuntas dan kita ikuti, lalu kemudian mungkin model itu menjadi model secara nasional. Kalau kita mau punya semangat untuk menyelesaikan keseluruhan, menyelesaikan satu cara untuk mengatasi semuanya, saya kira ini nanti tidak akan jalan. Tidak akan jalan karena memang tiap wilayah mempunyai karakteristik persoalan yang berbeda, dan juga ya ini dengan segala hormat, mohon maaf ya, pengalaman kami di birokrasi, saya pernah menjabat juga sebagai salah satu kepala daerah 10 tahun. Nah ini orang-orang kementerian ini susah kalau soal kompleks nanti ada alasan ini dan itu, tapi kalau misalnya kita duduk bersama, selesaikan misalnya kasus Riau, ya, atau provinsi mana yang kita anggap itu tingkat Covadisnya tinggi, itu diselesaikan dulu. Lalu DPD maupun kita dari segi masyarakat sipil memonitor pelaksanaannya. Itu usul saya yang konkret. Terima kasih atas kesempatan. Thank you, Bung Jawabi. Lanjut, Mas Fajar dari Riau. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak-Bapak yang Ibu yang ada di Komite 1 DPD RI, kawan-kawan dari RJR semuanya, senior-senior. Saya kemarin coba komunikasi dengan Bu Iin, bahwa ada agenda ini, Bu Iin. Salam kenal Bu Iin. Ya, salam. Jadi kebetulan
saya sama-sama di Pekanbaru dengan beliau dan ya kita banyak interaksi di grup, tapi memang belum bisa bertatap muka karena situasi pandemi ya Bu Iin ya. Terima kasih, ini menjadi menarik karena memang Riau itu sebetulnya perhatian dari KLHK itu juga bukannya tidak ada, sebetulnya ada. Cuma sekali lagi ya sepertinya hanya dalam level untuk menggugurkan kewajiban gitu. Kita tahu 2 tahun yang lalu ada namanya Satgas Red, arti revitalisasi untuk TNTN. Jadi bagaimana menata ulang dan mencoba memprofiling, melegalisasi sawit-sawit yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Tesunilo. Itu 2 tahun berjalan, anggarannya cukup besar, timnya juga tim ahli semua dari KLHK, kemudian dari akademisi. Tapi begitu saya coba koreksi lagi, ternyata tidak ada hasil apa-apa. Dan ya seperti itu saja, masyarakat tidak kunjung mendapatkan kejelasan untuk bisa mengelola kebun mereka di sekitar Taman Nasional. Dan kalaupun nanti dilarang, itu tidak ada justifikasi yang cukup kuat misalkan. Nah ini cukup, jadi tidak ada solusi. Jadi ya dibiarkan begitu saja ya, simpang siur informasinya sampai sekarang juga tidak kunjung selesai. Ini sebetulnya akhirnya membuat kami juga di RJR Riau untuk berpikir bagaimana sebetulnya mencoba menyelesaikan secara komprehensif. Jadi mulai dari profiling di masing-masing kabupaten kota, kemudian dengan profiling itu tentunya kita ngerti sebetulnya seberapa besar sebetulnya konflik itu terjadi, latar belakang sejarah, kemudian motif konflik tersebut dan bagaimana itu bisa diselesaikan sehingga kita punya roadmap, timeline paling tidak dalam waktu berapa tahun ke depan, 3 tahun itu apa yang bisa diselesaikan di Riau. Ini menjadi penting karena sampai sekarang tidak kunjung muncul upaya-upaya dari lembaga negara atau kementerian terkait untuk bisa menyelesaikan persoalan yang muncul di Riau yang terkait dengan baik konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan yang terkait dengan penguasaan lahan maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Ini menjadi sangat miris karena satu sisi masyarakat butuh kejelasan untuk mendapatkan banyak fasilitas dari negara itu sendiri atau pemerintah. Misalkan anggap saja let's say kita masyarakat menyusun RDKK, tapi kalau lahannya itu berada di kawasan hutan itu akhirnya juga program fasilitas pupuk gratis, benih unggul dan macam-macam itu tidak kunjung bisa direalisasikan. Ini tentunya sangat miris dan sebetulnya mengurangi reputasi dan kredibilitas pemerintah karena persoalan-persoalan yang sebetulnya pemerintah bisa selesaikan tetapi tidak kunjung diselesaikan sehingga masyarakat kurang respect kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya pikir saya akan banyak belajar kepada Bu Iin, banyak sharing, karena ini menjadi masalah bersama di Riau. Kami menganggap bahwa Riau cukup kompleks masalahnya, tetapi kalau tidak bergerak, kami di RJR tidak ada dukungan dari kawan-kawan di DPD, dari Bapak Ibu semuanya, saya pikir ini tidak akan mendapatkan quick win. Jadi sampai kapanpun ya akan gini-gini saja. Oleh tersebab itu kami rasa memang momen ini sangat baik bagaimana kita itu bisa berkolaborasi dan bisa saja di luar sana banyak stakeholder yang bersama-sama kita dudukkan untuk bisa mengegulkan yang namanya tata ruang kesepakatan dan beberapa hal yang memang dianggap ketelanjuran menjadi sebuah legalisasi yang nantinya itu menjadi jaminan bagi masyarakat untuk bisa mengelola, mengakses sumber daya alam dengan legal, baik tanpa rasa was-was. Dan ini mudah-mudahan Bu Iin berkenan Bu, saya akan banyak ngerepotin Bu. Bareng kita bareng. Siap Bu Iin. Baik, saya ikut. Siap. Makasih Mas Fajar, saya teruskan teman saya dari kampus Mas Yohanes Gentur Sutopo, silakan. Soal waktu tolong diperhatikan keterbatasan waktu kita. Silakan. Terima kasih Pak Heri, Bapak Pimpinan Komisi 1 DPD yang terhormat, juga segenap senator yang kami muliakan. Ini pertemuan pertama dengan DPD yang sangat kami tergetar. Kami merasakan betul
semangat Bapak Ibu untuk kemajuan bangsa ini. Nah, dari berbagai macam uraian yang telah disampaikan, saya hanya ingin mengatakan satu, kita ini mempunyai keunggulan tropis. Kita diberi daerah tropis yang dengan pertumbuhan biomasa sangat besar. Ini keunggulan bangsa kita yang iri banyak. Maka mestinya kita memaksimalkan berbagai macam fungsi pengaturan supaya semua produksi dari hutan tropis, tanah tropis, kebun tropis ini bisa maksimal. Ini pertama. Lalu yang kedua, dari berbagai macam kisah tadi juga yang kita lihat di lapangan, kita ini membutuhkan pengelolaan yang baik untuk semua sektor, sehingga semua bisa maksimum. Nah, untuk itu perlu kepastian status. Sebenarnya itu. Maka tadi antara KLHK, ATR, dan sebagainya begitu. Ini saya sangat setuju tadi Pak Yopi, kita perlu ada praktek baik. Jadi ada contoh betul pengaturan yang ideal, pengaturan yang optimal. Bukan berarti nggak boleh berubah, kelak bisa dirubah lagi. Tetapi ini bukti praktek baik yang akan kita tingkatkan terus-menerus. Lalu saya sangat tersentuh dengan Pak Tiras Narang, satu kalimat yang sangat penting, kita butuh perbaikan tata ruang. Andaikan kita sakit, kita ini perlu segera obat. Kita butuh perbaikan tata ruang. Nah, ini tentu harus dengan berbagai macam prinsip-prinsip pengaturan yang kita perbaharui. UUCK sangat bagus semangatnya, tapi bagaimana ini nanti kita hayati bersama. Nah, salah satu resep yang biasa dilakukan di banyak tempat di dunia ini adalah kita akan bisa mencapai tujuan bersama, tujuan yang mulia ini, kalau kita perkuat semangat kekitaan itu. Jadi bukan sana-sini, tapi kita. Kita siapa? Kita bangsa Indonesia. Saya kira dengan semangat kekitaan, dengan KLHK, dengan ATR, dengan pemerintah daerah, dengan para pengusaha, mari kita atur ke depan. Kita selalu berangkat dengan semangat kekitaan, saya yakin pasti bisa. Karena dengan itu telah terbukti bangsa kita merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gentur. Saya undang karena masih ada waktu Mas Cipta Purwita dari komunitas bisnis. Silakan Mas Cipta. Terima kasih Pak Hari, Bapak Ibu Senator, anggota DPD Republik Indonesia yang kami hormati, teman-teman RJR. Izinkan saya menambahkan sedikit saja bahwa sebetulnya pemerintah kan sebetulnya punya komitmen untuk menyelesaikan 12,7 juta hektar ya untuk perhutanan sosial maupun reforma agraria atau TORA. Sebetulnya kalau ini saja kita dorong, maka satu prestasi menurut saya yang cukup bisa kita banggakan. Memang ini berjalan lambat dan menurut saya kalau ini bisa diselesaikan di masing-masing daerah, ini mestinya bisa menjadi juga landasan untuk penyelesaian tata ruang di daerah. Kami sudah mencoba untuk melakukan kemitraan, kolaborasi dengan KL juga begitu. Karena melalui seminar atau webinar yang lalu, kami juga mengundang Kementerian Dalam Negeri juga dengan Kementerian LHK. Tapi tentu saja kalau forum seminar itu atau webinar seperti ini sangat terbatas begitu, sehingga memang kita harus adakan satu forum yang bisa duduk bersama begitu secara lebih intens, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang konkret. Dan kami sependapat dengan usulan teman-teman juga, memang kita perlu membuat satu contoh begitu ya, atau model begitu, sehingga tidak seluruh provinsi sekaligus kita selesaikan, tetapi kita bisa ambil
provinsi-provinsi yang memang bisa menjadi model begitu untuk mendorong semangat kita menyelesaikan tata ruang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada waktu, saya undang teman saya dari kampus dan juga lapangan, Pak Dr. Hendrik Segah dari Palangkaraya. Saya persilakan, mohon tolong memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pak Hendrik Segah dari Kalteng, saya undang. Pak Hendrik. Mas Harjono juga boleh, Mas. Saya mohon izin karena mengikuti. Baik. Baik. Ada di sini Mas Haryati Himawan ataupun Mas Harjono, saya persilakan. Mas Harjono, silakan. Dari Ketua Dewan Pengawas RJR, pemikirannya untuk di-share. Waktu tolong diperhatikan. Harjono, sudah? Ya, terima kasih Bapak sekalian. Kepada Bapak pimpinan di DPD, saya sangat senang sekali dengan acara pagi ini. Nah, satu hal yang sering saya temui di lapangan ya, itu bahwa sandang, pangan, papan, dan juga kertas ya, yang akhirnya untuk literasi masyarakat. Itu adalah kebutuhan pokok ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat, kita banyak sekali didikte dengan masalah lingkungan ya. Maka sebenarnya kebutuhan pokok tadi harus kita dorong dulu, sehingga akhirnya masyarakat kita ini mempunyai pendapatan yang cukup ya, untuk nantinya dengan sendirinya bisa mengakomodir masalah-masalah lingkungan. Ya. Kalau sekarang ini kita masih kekurangan pangan, kekurangan sandang, kekurangan papan untuk hidup, gimana kita mau memikirkan yang lebih tinggi lagi, ya kan? Itulah yang ingin saya sampaikan. Maka sebenarnya dengan adanya tata ruang kesepakatan ini, ya kita harus mengakomodir dari yang kecil-kecilnya. Ya. Kita lihat misalkan ada upaya untuk menyelesaikan yang sawit kurang dari 5 hektar, itu dengan penataan. Nah ini proses penataan ini kan tidak mudah ya, dan tidak cepat. Ya. Maka saya sarankan ya ini segera aja diformalkan begitu, ya, diformalkan sehingga sekaligus tadi dikatakan juga untuk menunjang program baik TORA maupun RDP. Demikian juga kita lihat banyaknya sekali desa-desa dalam kawasan hutan, ya, ribuan itu bahkan. Nah ini juga sangat mendesak ya. Bagaimana desa yang legal menjadi tidak legal ketika mereka akhirnya terperangkap dalam satu kawasan yang diklaim sepihak sebagai kawasan. Jadi itulah sebenarnya inti permasalahan dari kita ini. Ya. Kita selesaikan dengan cara yang sederhana, cepat, dan juga bisa memuaskan ya. Tidak dengan cara-cara yang menurut saya kurang etis ya, dengan menerapkan sanksi administratif, sanksi denda dan sebagainya. Karena orang mungkin bisa membayar denda, tapi siapa yang bisa kuat membayar denda? Kalau tidak nanti orang yang punya uang ya. Kalau masyarakat didenda ya enggak. Nah, inilah saya pikir jangan sampai institusi-institusi ini juga memasang pagar terlalu tinggi ya, sehingga mereka tidak bisa melompatinya. Saya kira demikianlah pemikiran-pemikiran yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman lapangan selama ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Harjono. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak pimpinan yang saya hormati, saya mohon izin 1-2 menit untuk merangkum semuanya. Jadi kami sadar bahwa pimpinan, Ibu Bapak, para senator yang saya hormati, kami hormati, bahwa RJR memang punya banyak keterbatasan. Tapi kami juga sadar kekuatan atau kemampuan kami adalah pada kekuatan jaringan. Dan oleh karena jaringan itu, maka kami sadar bahwa
kata jaringan ini membutuhkan kolaborasi yang banyak kualitasnya ataupun yang meluas. Jadi kolaborasi intinya sharing, kita gotong royong, dan apa yang kami sampaikan di depan, kami harapkan kami bisa memposisikan diri mampu menjadi mitra DPD. Rasanya dari apa yang diungkapkan Bapak Ibu para senator tadi juga Bapak pimpinan menyambut baik harapan kami itu, dan tentunya segera kita realisasikan, kita agendakan. Pertemuan kali ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi betul-betul yang pertama dan terus berlanjut menjadi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang kita inginkan untuk memecahkan persoalan ini sebagaimana apa yang kita dengar dari para Bapak Senator, pimpinan maupun teman-teman kami dari RJR. Yang terakhir, sungguh sesuatu kalau tadi saya dengar yang kita hadapi regulasi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang beberapa PP-nya sudah turun, dan beberapa turunan yang sangat operasional yaitu peraturan menteri. Nah, sekarang marilah kita mencoba apakah tafsiran di undang-undang, tafsiran di PP, dan tafsiran di peraturan menteri yang mau menjadi alat operasional itu sudah sejiwa dan sejalan. Jangan-jangan peraturan menteri ini malah justru melenceng kemana-mana, tidak sejiwa dengan undang-undangnya, tidak sejiwa dengan PP-nya. Kayaknya ini juga satu garapan praktis yang perlu kita lihat, kita bantu agar peraturan-peraturan itu betul-betul mengarah pada tujuan kita mengenai tata ruang kesepakatan yang mensejahterakan bagi bangsa dan negara kita ini. Saya sekir demikian waktu sebelum jam 12 kami kembalikan kepada Pak Pimpinan, dan sekaligus sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang besar atas perhatian dari Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komite 1 DPD RI. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharyanto, Pak Hari ya. Memang perlu kita. Tambah bicara Pak, ada catatan saya sedikit. Silakan Ibu In. Ada yang menjadi catatan saya saat kita membedah regulasi, katakan dapat kita pahami. Kemudian saat kita ke lokasi, kita juga dapat menghimpun semua fakta lapangan. Rata-rata saya dapat mengatakan 99,9% permasalahan tanah dari yang kecil sampai yang besar saat duduk untuk memulai dan mengakhiri urusan tanah, yang awalnya adalah pengukuran ulang. Saat itu saya Sumatera sampai ke NTB waktu itu soal Newmont, apa yang kecil yang di Riau, terbenturnya kita di sini saat menuntaskan, saya pakai bahasa menuntaskan penyelesaian tanah adalah pengukuran ulang itu tidak dapat dimulai karena biayanya dibebankan kemana. Sementara saya menyimak APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, tidak ada dan belum, mungkin Pak Teras Narang bisa koreksi saya, tidak ada membuat anggaran bersiap untuk itu, pengukuran ulang, biaya untuk pengukuran ulang. Sekali lagi saya ulangi, solusi atau penyelesaian tanah selalu dimulai dengan pengukuran ulang. Kos untuk pengukuran ulang itu tidak sedikit, apalagi pengukuran itu pakai tangan BPN. Nah, Mendagri harus dilibatkan untuk ini. Memberikan pengayaan kepada kita, udah menjadi kewajibankah harus gitu. Kalau memang serius pemerintah daerah turut untuk menyelesaikan konflik lahan, dia sudah harus punya budget untuk itu. Saya selalu terbentur di sana. Akhirnya nanti gotong royong masyarakat. Untuk hal-hal yang kecil ya bisa mengumpulkan uang. Tapi kalau untuk pengukuran ulang perusahaan, kalau perusahaan dia nggak akan mau mengukur ulang kalau itu bukan ada kehendak dia. Tapi kalau kehendak dia, dia siap menghandle itu. Jadi harus adalah nomenklaturnya apa di sistem anggaran, silakan harus ada persiapan dana untuk pengukuran ulang. Karena start dari penyelesaian tanah itu selalu dimulai dari sana. Itu aja catatan saya. Dan bapak saya bilang juga tanah tidak akan tumbuh sementara masyarakat tumbuh. Maka kemana kita harus pergi? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali. Waalaikumsalam.
Tapi ya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Iin. Kita juga memang perlu berbicara dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Memang dari Kemendagri itu cuman mengakomodir, yaitu dari surat edaran 591 itu yang 16 Maret 2021 berbicara tentang optimalisasi reforma agraria yang bisa merevisi baik itu APBD-nya, baik itu RPJMD-nya, baik itu RKPD. Jadi perlu kita duduk bersama juga. Nanti kita akan minta penegasan daripada Kemendagri dalam hal ini. Baik Bapak Ibu anggota Timja Komite 1 DPD RI. Boleh nggak nambah setengah menit atas izin Pak Haryanto dari RJR? Saya ingin menambah soal budget tadi, itu ada data penting menurut saya. Ya silakan Pak, Ini Pak, saya mohon maaf, saya Haryadi Himawan Pak dari RJR Pak. Tadi yang kaitannya dengan Ibu Iin mengenai budget ya, saya kebetulan menekuni rapat kerja RDP antara LHK dengan Komisi 4 DPR RI. Itu terus terang di budget APBN 2022 maupun di perubahan 2021 itu kok sepertinya belum dialokasikan budget untuk menyelesaikan tadi kebun-kebun sawit yang terlanjur di kawasan hutan ini. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa ini Pak Ketua Pak RJN mengatakan bahwa peraturannya perlu dilihat, yang jelas budgetnya itu belum. Nah, saya pikir menjadi catatan DPD ya memang harus ketemu dengan LHK supaya menelusur kenapa kok tidak dialokasikan budget untuk menyelesaikan persoalan sudah jelas. Regulasi sudah dibikin tapi duitnya nggak disiapin. Terima kasih. Padahal dana reboisasi kemana-mana ya. APBN, kalau APBN bukan hanya dana APBN. Ya enggak, maksud saya sumbernya di APBN. Ya, sumber. Betul Pak Teras. Baik. Itu dana reboisasi itu kemana gitu loh. Pak Teras sangat mendalam ini. Iya. Udah nggak tahu kemana-mana itu. Oke, baik Bapak Ibu. Baik, ini Pak Teras masih ada yang mau disampaikan atau? Udah cukup Pak Fernando. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teras. Jadi kesimpulan kita pada audiensi ini adalah yang pertama, Komite 1 DPD RI mengapresiasi pemaparan materi dari relawan Jaringan Rimbawan atau RJR terkait dengan pentingnya tata ruang kesepakatan di seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua adalah Komite 1 DPD RI menyambut baik inisiatif rencana kolaborasi DPD RI dengan RJR untuk menciptakan tata ruang. Sebenarnya kalau bisa kita buat kaukus, membentuk kaukus sebenarnya. Yang terlibat di dalamnya baik itu dari KLHK maupun dari ATR BPN-nya sebenarnya. Baik dari DPR, DPD, dan RJR. Supaya memperkuat pembangunan daerah berkelanjutan berbasis pelestarian hutan. Lalu yang ketiga adalah Komite 1 DPD RI akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan kementerian atau lembaga terkait. Baik itu dari memang kita berbicara tentang penganggaran dulu sebenarnya, itu dari KLHK maupun dari Kemendagri. Itu bagaimana? Apakah dilakukan dari APBD? Apakah dari Kementerian Kehutanan? Mungkin seperti itu dari kesimpulan RDP kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita susun dalam masa sidang berikutnya untuk advokasi. Kita langsung lebih baik terjun ya, Pak Haryanto ya. Kalau Pak Haryanto ini masih muda nih Pak Haryanto ini. Iya, baru 17 Pak, baru 17 tahun. Balik. Benar. Ya, kalau kita sudah terbiasa advokasi ini masuk lumpur, keluar lumpur ya kan? Siap. Ya, Pak. Apalagi dengan Pak Teras ini untuk memacu Pak Teras supaya keluar ini.
Betul. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Timja Komite 1 DPD RI, dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak anggota relawan jaringan Rimbawan yang telah RDP pada hari memaparkan bagaimana kajian-kajian dari RJR. Dan hal ini akan kita tindak lanjuti untuk berikutnya, dan bukan yang pertama. Dan bukan sampai di sini saja, tapi kita akan terus bagaimana mengupayakan supaya masyarakat itu mendapat keadilan yang paling utama, baru kesejahteraan. Karena apa, Pak Hari? Kita melihat bahwa pertanahan ini salah satu elemen yang bisa meningkatkan stabilitas ekonomi maupun sosial di masyarakat. Kita tidak bisa tambah sedikit aja. Tadi Pak Fernando ngomong keadilan. Ada 3 Pak Fernando yang harus menjadi perhatian kita. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Siap. Orang hukum yang seperti ini ya. Iya, keadilannya sangat perlu, tapi di balik itu harus ada kepastian dan pada akhirnya kemanfaatan. Mantap. Ya. Jadi baik, itu yang penting. Jadi bagaimana kita untuk bekerja untuk bangsa ini, dari pihak RJR juga sudah siap, dan kita dari DPD akan kita berkolaborasi juga dengan stakeholder lainnya. Terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu anggota Komite 1 yang hadir pada hari ini, dan begitu juga kepada Bapak-Bapak dari RJR. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Teras. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selalu. Pak Teras. Terima kasih, Jim. Terima kasih Pak Teras dan semuanya. Terima kasih, Pak Fernando. Terima kasih.